Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dulur dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Fenomena demi fenomena kita pelajari bersama dalam rangka mencerdaskan diri dan bangsa. Dimanapun dulur berada, hujan rintik-rintik tidak menyurutkan kita untuk belajar bersama. Topik kita kali ini adalah tentang fenomena di dua tempat, di beberapa tempat, yang bukan hanya dua tempat, tapi yang saya ingin soroti ada beberapa tempat di Jawa Timur. Ada ratusan siswa, karena siswa dia tentu masih masuk kategori bawah umur, ya, masih kategori bawah umur, bahwa karena kategori bawah umur sehingga ini bisa dijadikan satu pelajaran. Apa yang mereka? Ternyata mereka berbondong-bondong protes atau demonstrasi meminta dispensasi kepada pengadilan agama dalam hal ini untuk mereka diizinkan menikah di usia bawah 18 tahun. Wow. Persoalannya bukan menikahnya, tetapi persoalannya adalah kenapa dia ingin begitu. Ada semacam keinginan, tetapi didorong oleh keterpaksaan. Apa itu hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah. Bahkan di beberapa tempat ada satu data hampir sekitar 15.000 siswa yang begitu, yang memiliki satu kasus di mana dia hamil di luar nikah. Ada satu hal yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, kampanye pemerintah dalam hal ini terhadap generasi muda, khususnya di dalam pernikahan, adalah bagaimana agar mencegah pernikahan dini. Mencegah pernikahan dini. Asumsinya secara psikologis, anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, bahkan di bawah 20 tahun, belum memiliki kematangan psikologis, bahkan secara hormonal sekalipun. Itu sehingga dimungkinkan bahwa anak-anak atau orang yang menikah di bawah usia yang kurang matang akan memiliki potensi atau resiko untuk nanti rumah tangganya tidak langgeng. Tetapi di satu sisi sekarang ini ketika ada anak-anak usia SMA, usia aliyah, kalau kemudian protes ingin diberikan dispensasi menikah di bawah usia 18 tahun karena mereka pacaran yang kebablasan sehingga kemudian hamil di luar nikah. Ada sebagian orang yang kemudian mendorong dan mendukung ini atas nama hak asasi lah, atas nama ini itulah, jangan terlalu kolot lah, bla 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 dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mau didorong yang mana? Sebenarnya yang mau didukung yang mana? Yang mau didukung ini hak asasi manusia tadi, atau yang didukung adalah kelanggengan pernikahan dengan mencegah pernikahan dini? Yang mana? Pada saat ada orang-orang yang ingin menikah di bawah usia 18 tahun karena keinginan sendiri, bukan karena kecelakaan, bukan karena insiden, karena memang ingin menjalani hubungan sehingga tidak pakai pacaran lalu menikah. Semua orang pada bilang ini tidak boleh menikahi anak di bawah umur, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada banyak orang yang kemudian anak-anak itu menginginkan menikah di bawah umur karena kecelakaan, lalu ada teriak-teriak ini hak asasi dan lain sebagainya. Lah coba, oke, saya akan menyerahkan itu perdebatan kepada para pemirsa dan dulur-dulur sekalian. Tapi saya ingin sekarang melihatnya dari sudut pandang lain. Dua perdebatan tadi silakan, monggo diperdebatkan. Saya nggak mau ikut polemik itu, tapi saya ingin melihat apa? Hai orang tua, ini gimana? Karena saya juga orang tua nih. Hai orang tua, miriskah sampean
terhadap fenomena ini? Pertanyaannya itu question mark atau big question mark. Semiris apa kita dengan kondisi ini? Kita tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan anak-anak tadi. Jangan-jangan fenomena tadi pertama adalah hanya semacam gunung es yang mungkin jumlah yang kelihatan hanyalah sedikit dari jumlah sebenarnya yang tertutupi atau yang tidak come up keluar, yang tidak muncul, tidak terekspos, entah karena malu atau apa. Terus yang kedua, fenomena ini bisa jadi adalah karena sebuah akumulasi dari sifat-sifat permisif yang sekarang memang menggejala di orang tua dan di masyarakat kita. Kita sudah tidak lagi menganggap sesuatu itu tabu. Tabu di masyarakat menjadi sesuatu yang sumir dan samar. Sesuatu yang sifatnya bahkan diolok-olok. Diolok-olok karena kita menjelaskan antara hitam dan putih. Jangan terlalu hitam putih. Akhirnya orang tidak punya standar. Nah, dulur-dulur, terutama yang orang tua, jujur, ayo kita tanya pada diri masing-masing. Sebenarnya kita prihatin nggak sih dengan begitu? Tak usahlah kita sok modern dengan mengatakan, oke, itu tergantung anaknya masing-masing. Nah, kita coba lihat sekarang diri kita. Kita coba andaikan pada Bapak Ibu sekalian, seandainya punya anak, naudzubillah min dzalik, begitu, sedih nggak sih? Sedih nggak ketika sampean rising up, mulai dari kecil, sampean suapin, sampean timang-timang dengan segala macam doa, kemudian sampean mungkin kirim ke TPQ, bahkan mungkin ngaji, nasihat juga enggak. Kemudian ketika besar begitu, are you sure? Benarkah itu menjadi cita-cita sampean? Adakah seorang orang tua yang kemudian punya cita-cita, mudah-mudahan nanti anakku hamil di luar nikah, lalu menikah di bawah usia 18 tahun. Ada yang begitu? Tidak ada. Sudahlah. Tidak usah kita membohongi diri bahwa kejadian semacam itu adalah kejadian accident. Sebuah kecelakaan yang setiap kecelakaan meskipun kalau sudah terjadi maka kita bagaimana mengobati. Tapi sebelum terjadi semua orang akan melakukan prevensi. Tindakan preventif pasti akan dilakukan. Cuma sekarang pertanyaannya, seefektif dan semaksimal apa kita melakukan preventif itu? Orang tua kok posesif banget. That's okay buat saya. Kenapa? Karena gitu. Saya mending dibilang posesif daripada mendapati anak saya menjadi korban. Tapi kan itu terlalu mengikat. Enggak. Selama kita orang tua mengkomunikasikan itu dengan baik terhadap anak-anak kita, satu. Yang kedua, selama kita orang tua memberikan bentuk kasih sayang tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk immateri atau jasmani dan rohani. Yang ketiga, selama kita orang tua juga tidak hanya ngomong, tapi memberikan teladan. Yang keempat adalah selama kita orang tua menciptakan satu circumstances atau sebuah lingkungan, sebuah kondisi di rumah itu, orang bisa curhat, orang bisa ngobrol, orang bisa ask and answer and question. Q&A itu tanya jawab di rumah itu biasa. Ini yang harus dibangun. Jadi jangan sampai mereka bertanya hanya ke YouTube, bertanya hanya ke temannya yang kemudian salah pergaulan, bertanya kemudian ke artis yang naudzubillah min dzalik. Artis ada yang bagus juga tentunya ya, tapi kan banyak juga yang artis kemudian beri contoh yang kurang baik. Saya tidak kemudian stigmatisasi terhadap artis ya, karena ada artis juga yang bagus gitu. Tapi ketika yang dicontoh itu adalah yang kemudian pergaulan bebas segala macam, yang kemudian itu diidolakan, nah ini yang bahaya. Nah jadilah sampean itu artis buat anak sampean, yang diidolakan oleh anak-anak sampean. Dulur, sudahlah, ayo kita jujur pada diri kita masing-masing. Tidak usah terlalu banyak analisis-analisis yang menurut ahli ini, ahli itu. Jenengan adalah orang yang paling ahli dalam hal anak sampean.
Orang tua harusnya orang yang paling pakar dibanding profesor manapun tentang anak sampean. Semua analisis, Pak, analisis psikologis, analisis ini segala macam, analisis ini, itu analisis berdasarkan buku-buku teori. Tetapi jenengan sebagai orang tua itu adalah orang yang paling valid analisisnya, paling akurat analisisnya tentang jeladren kalau orang Jawa bilang. Karena di sana mengalir darah dan genetika sampean yang mestinya ada chemistry antara orang tua dan anak. Ini yang harus kita bangun. Saya mungkin bicara agak muluk, enggak muluk sebenarnya. Justru saya ingin ngajak jenengan semua untuk membumi. Siapapun, kalau ada orang yang kemudian melihat 15.000 anak-anak hamil di luar nikah misalnya, lalu mengatakan that's okay, that's normal, itu biasa saja, itu fenomena modern. Saya yakin dengan sedang orang yang seperti itu sedang membohongi diri. Karena saya yakin kalau itu andanya keluarga sama nggak akan mau, nggak akan senang. Itu hanya yang berpendapat itu ya hanya karena itu bukan keluargamu. Coba kalau itu keluarga. Nah, sudahlah. Tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya akan menjadi begitu. Lah kalau begitu, ayo dulur-dulur semua. Kita melakukan building awareness. Kita melakukan pembangunan kesadaran. Mulai dari diri kita sendiri. Saya tidak sedang merasa sok suci. Tapi justru ini sesuatu yang kita sadari bahwa siapapun bisa terkena. Saya tidak juga mengajak sampean untuk kemudian membenci anak-anak yang protes tadi. Mereka adalah victim, mereka adalah korban. Korban apa? Korban Dajjal ini. Dajjal itu apa sih? Fenomena. Dajjal itu aja peradaban yang salah. Dajjal itu apa sih? Bad civilization. Peradaban yang jelek ini loh, yang kemudian mempengaruhi ini. Gus Lori kok masih gitu? Enggak apa-apa. Saya ketika menyampaikan ini, karena saya yakin orang tua, baik laki-laki, baik suami maupun bapak maupun ibu, yang punya anak-anak perempuan, yang punya anak-anak laki-laki, yang punya anak laki-laki tentu akan khawatir kalau laki-lakinya akan menjadi laki-laki yang tak betul yang tadi. Yang punya anak perempuan tentu nggak mau anak perempuannya akan hancur masa depannya karena kecil sudah tidak bisa mengembangkan potensinya, tapi harus kemudian malah ribut minta nikah dan lain sebagainya tadi. Dulur, Rasulullah Muhammad SAW sudah mewanti-wanti sejak dulu bahwa kehadiran beliau itu adalah bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Aku diutus itu apa? Li'utamima apa? Menyempurnakan makarimal akhlak. Kesempurnaan, kemuliaan, keagungan akhlak manusia. Nah, akhlak ini dulur, standarnya bukan standar yang liberal. Standarnya bukan hanya standar hak asasi. Karena hak asasi kalau tidak kemudian disentuhkan dengan hak asasi orang lain, dan ini menjadi hak komunal, orang yang kemudian ngawur. Itu yang kemudian terjadi egoisme tadi. Nah, sehingga dulur, saya rasa kembali kepada anjuran Rasulullah, jagalah dirimu, anfusakum wa ahlikum naro. Naro itu apa sih? Bukan hanya neraka di sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya pergaulan ini loh, yang kemudian menjerumuskan kepada hal yang demikian tadi. Dulur, saya tidak sedang merasa sok suci. Saya juga tidak, justru ini mengajak prihatin. Biar nggak kecepok katanya, biar nggak kejerumus di dalam pergaulan itu. Kita sudah diwanti-wanti, dan tidak apa-apa sampean dan saya kalau dibilang sebagai orang tua kolot, tidak apa-apa demi selamatnya anak kita. Tidak apa-apa kalau kita dibilang kuper, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau kita kemudian dibilang posesif, tidak apa-apa. That's okay. Silahkan stigmatisasi sepuasnya, asalkan anak-anak kita benar-benar ada di jalan yang lurus. Coba bayangkan, yang saya maksud bukan kemudian anak-anak itu dikekang, enggak, tapi ayo kita besarkan potensi mereka yang jangan sampai terhalang hanya oleh hal-hal yang sifatnya seperti itu. Oke, saya rasa dulur-dulur kita di semua level
anak-anak yang cerdas itu banyak, tapi kemudian terganggu untuk hal-hal semacam ini. Kita sudah terlalu banyak generasi kita yang terpotong potensinya oleh pergaulan yang tidak jelas ini, oleh budaya yang apa ya, yang useless, yang tidak berguna, karena terlalu banyak mantengin HP untuk game, terlalu banyak untuk hura-hura, terlalu banyak untuk nyanyi-nyanyi, dan yang ya kalau nyanyinya itu nyanyi benar-benar produktif, ini down untuk hal-hal yang sama sekali dan sebagainya. Monggo, saya rasa itu ajakan singkat refleksi terhadap diri kita masing-masing. Dengan bisa setuju, tidak setuju, tidak apa-apa, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Dan sampai ketemu pekan depan. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menjaga keluarga kita di dalam koridor agama dan akhlak yang benar. Terima kasih. Sampai ketemu jumpa depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.